Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 143. Ketahuan. Cintanya sendiri dalam kamar yang bukan luas dan mewah tersebut. Walaupun inilah ruangan perawatan, namun tidak terlihat sedang berada di rumah sakit, karena fasilitas yang dinikmatinya sama dengan hotel berbintang. Si bibi yang tadi menemaninya kini sudah pulang dengan alasan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu, dan berjanji akan kembali lagi ke rumah sakit. Karena itu, dia sendiri berada dalam kamar. Di saat seperti ini, Cinta teringat dengan kedua mertuanya yang selalu saja memberikan perhatian lebih. Kenangan masa lalu kembali terbayang di pelupuk matanya. Kala itu, dia sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Kedua mertuanya dengan sangat sabar dan penuh perhatian menjaganya. Mama, Papa, Cinta rindu sekali. Cinta menangis serta terbayang wajah Sari dan Erik. Maafkan Cinta, bukan Cinta berniat untuk egois. Cinta hanya ingin mengobati luka di hati ini. Apa Mama dan Papa tahu? Ku rasanya sangat sakit. Saya juga butuh waktu untuk mempersiapkan diri ketika kita berjumpa lagi. Cinta berbicara seakan saja Erik berada di depannya. Rasa sesak di dadanya membuat dia tidak sanggup untuk menahan tangisnya. Cinta pun mengingat sang suami yang telah begitu banyak menyumbangkan rasa sakit dan perih di hatinya. Bahkan pria itu membuatnya seperti manusia yang hidup namun kehilangan nyawa. Cinta mampu bertahan karena janin yang ada di dalam kandungannya. Cinta dengan cepat mengusap air matanya ketika mendengar suara ketukan dari pintu. Permisi Mbak Cinta, ini snack dan juga jus. Diminum ya. Perawat cantik itu meletakkan cemilan di atas meja dorong dan mendekatkan meja itu di samping tempat tidur. Terima kasih, jawab Cinta. Jika perlu sesuatu, jangan lupa tekan saja tombol di samping tempat tidur. Perawat itu tersenyum dan kemudian pergi. Maafin Mami ya nak, Mami terlalu sibuk dengan diri sendiri, sampai lupa dengan kamu. Lagi-lagi Cinta merasa bersalah. Walau bagaimanapun ini semua karena salahnya tidak mengutamakan calon bayinya. Cinta mengambil cemilan yang ada di meja di samping tempat tidurnya, dan dia mulai menyantap cake tersebut. Air matanya kembali menetes setelah mengingat nasi goreng yang dimasakkan oleh suaminya. Cinta ingin makan nasi goreng itu lagi. Bahkan, sudah 2 minggu lalu mengharapkan makan langka tersebut. Rafael sedang sibuk di meja kerjanya. Dia sedang meriksa gambar apartemen diberikan oleh arsitek terbaiknya. Meskipun kondisi tubuhnya tidak baik, begitu juga dengan pikirannya. Namun dia tak bekerja dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Apalagi sang papa yang sudah tidak pernah mengurus perusahaan. Karena itu dia harus menyelesaikan semuanya sendiri. Bagian taman, kamu tambah pepohonan, sesuai keinginan klien kita. Mereka minta apartemen yang ramah lingkungan dan juga asik. Rafael menunjuk bagian sisa gambar. Baik pak, di arsitek yang bernama Bobby tersebut. Rafael mengamati gambar itu secara detail. Dia tidak ingin ada kesalahan sedikit pun yang dilakukan oleh arsiteknya. Fokus pria itu alihkan ketika mendengar dering ponsel di atas mejanya. Dengan cepat dia menyambar ponsel itu. Rafael berharap panggilan telepon yang masuk berupa informasi terkait keberadaan sang istri. Belum sempat mengangkat panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal, panggilan telepon sudah berhenti. Tak lama kemudian, masuk pesan SMS. Mata terbuka lebar ketika melihat pesan dikirim oleh orang yang tadi menghubunginya. Dalam pesan itu tertulis bahwa istrinya berada di rumah sakit yang sama dengan mamanya, dan bahkan kamar Cinta bersebelahan dengan Sari dan juga Erik. Melihat pesan ini, jatuhnya berdegup dengan cepat. Apakah ini hanya pesan?
dari orang jahil atau istrinya memang sedang berada di rumah sakit. Jika Cinta berada di rumah sakit dan dirawat, berarti Cinta sedang sakit. Rafathar beranjak di duduknya dan menghubungi nomor telepon tersebut. Namun ternyata nomor telepon misterius itu tidak aktif. Tanpa berpamitan terlebih dahulu, pria itu langsung pergi meninggalkan ruangannya. Ada apa, bos? Tanya Anto berdiri di depan ruangan Rafathar. Ke rumah sakit sekarang. Anto langsung mengikuti langkah kaki bosnya. Bahkan pria itu ikut berlari ketika Rafathar berlari. Melihat wajah panik Rafathar, dia beranggapan bahwa ada hal buruk terjadi terhadap Erik. Aku ingin secepatnya sampai di rumah sakit, Rafathar berkata sambil duduk di kursi penumpang. Baik, bos. Jawab Anto yang langsung mengendarai mobil. Bersyukur, kursi jalan tidak begitu padat sehingga dia bisa mengemudi dengan kecepatan sedang. Di sepanjang perjalanan Rafathar terus saja bertanya tentang kondisi istrinya. Benar istrinya di rumah sakit dan sedang dirawat, atau hanya ditipu oleh nomor misterius tersebut. Bersyukur rumah sakit itu tidak jauh dari kantornya sehingga Rafathar bisa segera sampai dengan cepat. Tanpa bertanya, pria itu langsung naik ke lantai 8 dan menuju ke kamar sesuai dengan SMS yang diterimanya. Rafathar merasa jantungnya yang berdegup dengan sangat cepat. Perasaan bercampur aduk antara bahagia, takut, dan juga cemas. Sebelum buka pintu, Rafathar menempelkan telinganya daun pintu untuk mendengar suara dari kamar tersebut. Ketika mendengar suara apa-apa, Rafathar memutarkan pintu dengan sangat pelan. Dia mulai mengintip ke dalam kamar dan melihat seorang wanita sedang berbaring di atas tempat tidur. Kakinya gemetar ketika berjalan memasuki kamar itu. Dengan sangat pelan Rafathar mendekati wanita yang sedang tertidur itu. Apa yang dilihatnya seakan seperti mimpi. Itu benar-benar istrinya. Rafathar terdiam saat merasakan lebaran di dadanya. Melihat jarum infus yang menempel di punggung tangan sang istri, Rafathar tahu bahwa saat ini kondisi istrinya sangat tidak baik. Lalu, bagaimana dengan kandungan Cinta? Bagaimana dengan calon anaknya? Rafathar begitu sangat cemas. Dengan sangat pelan Rafathar duduk di tepi tempat tidur. Dia tidak ingin mengganggu Cinta sedang beristirahat. Air matanya menetes memandang wajah sang istri yang begitu sangat cantik. Wajah yang sangat dirindukannya. Hari-harinya tidak berwarna ketika wanita itu menghilang dari hidupnya. Dan kini dia merasakan hidup kembali. Nyaman terbang melayang sudah kembali ke raganya. Rafathar memandang perut Cinta yang sudah membuncit. Senyum memang di bibirnya ketika melihat perut sang istri. Jika seperti ini, itu artinya anaknya baik-baik saja. Rafathar mengusap perut Cinta dan kemudian menciumnya. Namun sudah pasti dia tidak akan puas dengan apa yang sedang dipikirkannya. Pria keluar dari kamar dengan sangat pelan kemudian memanggil perawat. Dia meminta agar perawat menghubungi dokter kandungan istrinya. Begitu mendengar perkataan dari Rafathar yang ingin bertemu dengan dokter kandungan sang istri, perawat langsung menemui dokter tersebut. Benar saja, dokter dipanggil segera datang ke ruangan Cinta. Keluarga Wijaya memang pasien khusus di rumah sakit ini, sehingga dokter sangat memprioritaskannya. Pak Rafa, apa kabar? Tanya seorang dokter pria yang merupakan dokter kandungan Cinta. Baik dok, saya ingin tanya tentang kondisi istri saya. Tanya Rafathar dengan raut wajah cemas. Kandungannya lemah sehingga terjadi pendarahan. Namun pendarahannya hanya pendarahan ringan dan kami sudah memberikan obat menghentikan pendarahan serta menguat kandungan. Ketika tadi saya periksa, pendarahannya sudah mulai berhenti. Hanya saja, istri Anda harus besar total untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Si dokter tersebut. Rafathar merasa lega setelah mendengar keterangan dari dokter. Usia kandungan istri saya sudah berapa bulan, dok? Rafathar bertanya dengan wajah tersenyum.
Sudah masuki bulan kelima, jawab dokter itu. Raffasa tersenyum bahagia ketika mendengar keterangan dari sang dokter. Kini, dia sudah tidak merasa takut seperti yang tadi. Namun tetap saja, dia tidak tenang karena kondisi istrinya yang harus mendapatkan penanganan yang serius. Apa saya boleh tahu, dok? Jawab istri saya mengalami pendarahan, tanya Raffasa. Faktor utamanya karena stres. Berat tubuh istri Anda juga tidak naik. Mestinya, di bulan kelima ini beratnya tidak bertambah. Raffasa merasakan hatinya yang terasa perih ketika mendengar kondisi istrinya. Lagi-lagi semua ini karena salahnya. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tanya dokter itu. Tidak, dok. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.